Halo semuanya, kali ini kita akan bedah dua alat yang super penting dalam dunia pendidikan, yaitu taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Kenapa sih ini penting? Karena keduanya mencoba menjawab satu pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, ini dia nih, pertanyaan jutaan dolarnya bagi setiap pengajar. Gimana caranya kita tahu kalau seorang siswa itu beneran ngerti? Bukan cuma hafal mati loh ya, tapi benar-benar paham sampai ke akarnya. Inilah yang akan menjadi inti dari pembahasan kita. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita punya dua perkakas andalan. Anggap saja Bloom dan Solo ini bukan saingan ya, tapi lebih seperti obeng dan palu. Fungsinya beda, tapi sama-sama krusial. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, ini dia perbedaan utamanya. Langsung ke intinya. Kalau Bloom fokusnya itu ke proses berpikirnya. Pertanyaannya tuh kayak, otak siswa ini lagi dipakai buat mikir level apa ya? Nah, kalau Solo fokusnya ke hasil. Pertanyaannya, jawaban siswa ini sebagus dan sekompleks apa sih strukturnya? Jadi, yang satu tentang proses, yang satu lagi tentang produk akhirnya. Memahami bedanya ini, wah, itu kunci banget. Sip, kita mulai dari yang pertama, Bloom. Coba deh bayangkan, taksonomi Bloom ini kayak blueprint seorang arsitek. Sebelum membangun rumah, kan harus ada rancangannya dulu kan? Nah, Bloom ini adalah alat untuk merancang bangunan pembelajaran kita. Jadi intinya, Bloom itu fungsinya buat mengelompokkan tujuan-tujuan belajar, semacam peta jalan gitu buat para guru. Tujuannya, biar kita bisa memastikan siswa itu nggak cuma mandek di level menghafal doang, tapi terus kita dorong untuk naik level, untuk berpikir lebih dalam. Dan ini dia nih, 6 tingkatannya yang terkenal itu. Mungkin banyak dari kita yang sudah familiar ya, kita mulai dari paling dasar yaitu sekedar mengingat fakta. Terus naik satu tingkat, mulai memahami. Naik lagi bisa menerapkan ilmunya di situasi nyata. Terus bisa menganalisis, memecah-mecah informasi. Di atasnya lagi, mengevaluasi alias memberi penilaian. Dan puncaknya, mencipta sesuatu yang benar-benar baru. Kelihatan kan alurnya, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Oke, itu tadi si arsitek, si Bloom. Sekarang kita kenalan sama alat kedua. Kalau Bloom itu arsitek yang bikin blueprint, nah Solo ini ibaratnya inspektur bangunan yang datang bawa kaca pembesar. Tugasnya, mengecek hasil akhirnya, menilai kualitas bangunan yang sudah jadi. Solo itu singkatannya dari Structure of the Observed Learning Outcome. Dari namanya aja udah jelas banget ya, ini tentang struktur dari hasil belajar yang teramati. Jadi, fokusnya itu pada jawaban siswa yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai. Seberapa rapi sih susunan pengetahuannya? Seberapa nyambung ide-ide di kepala mereka? Tingkatannya juga menunjukkan perkembangan pemahaman, mulai dari prastruktural, di mana siswa ya nggak nyambung sama sekali, lanjut ke unistruktural, baru menangkap satu ide kecil. Naik lagi, multistruktural, sudah punya beberapa ide tapi masih acak, belum terhubung. Nah, di level relasional, ide-idenya mulai terhubung secara logis. Dan puncaknya, abstrak diperluas, di mana siswa bisa menggeneralisasi pemahamannya ke konteks yang benar-benar baru. Keren banget kan? Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Lihat deh di bagian pertanyaan kunci. Bloom itu bertanya, mikirnya gimana? Sedangkan Solo bertanya, jawabannya sekompleks apa? Inilah kenapa penggunaan ideal mereka berbeda. Bloom itu juaranya buat merancang kurikulum dan soal. Sementara Solo, wah ini andalan banget buat menilai esai dan memberi umpan balik yang kena banget. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat prakteknya. Biar lebih kebayang, kita pakai satu studi kasus yang sederhana. Coba bayangkan Anda adalah seorang guru. Anda memberikan soal ini kepada siswa Anda. Tujuannya simple, untuk mengukur pemahaman mereka tentang ekosistem. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menilai jawaban-jawaban yang masuk. Dan disinilah taksonomi Solo benar-benar berguna. Misal, ada siswa yang jawab, hutan jadi gundul. Oke, ini jelas unistruktural, cuma satu poin. Ada lagi yang jawab, hutan gundul, hewan mati, dan tanah longsor. Nah, ini sudah multistruktural. Dia punya beberapa fakta, tapi masih seperti daftar belanjaan. Tapi coba lihat jawaban ketiga. Karena hutan gundul, akar tidak menahan tanah, sehingga hujan menyebabkan longsor yang membunuh hewan. Wih, ini baru level relasional. Siswa ini menghubungkan sebab dan akibat. Kualitas jawabannya beda jauh kan? Solo membantu kita melihatnya dengan jelas. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaan praktisnya adalah, kapan kita harus pakai Bloom dan kapan kita pakai Solo? Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Jadi, poin kuncinya begini. Gunakan Bloom saat Anda berada dalam fase arsitek, merancang dan membangun pelajaran. Pastikan Anda mencakup berbagai tingkat pemikiran.
Lalu beralihlah ke Solo saat Anda menjadi inspektur. Menilai hasil kerja siswa untuk melihat seberapa dalam dan terstruktur pemahaman mereka yang sebenarnya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Puncak dari Bloom adalah mencipta, sementara puncak Solo mengarah ke abstrak diperluas. Keduanya adalah tujuan yang luar biasa, tapi menyiratkan hal yang sedikit berbeda tentang tujuan akhir pendidikan. Apakah untuk menciptakan produk baru, atau untuk mencapai tingkat pemahaman yang memungkinkan kita melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru? Mana yang menurut Anda lebih penting untuk masa depan? Terima kasih telah menyimak.